kita akan membahas forum terkait mathematical analysis of non-recursive algorithm ya. Yang akan kalian pelajari minggu ini adalah yang rekursif ya. Analisisnya yang rekursif algorithm. Tapi yang akan saya bahas adalah yang pertanyaan yang masuk minggu kemarin. Oke, ini saya kumpulkan pertanyaan yang mirip-mirip tentang basic operation gitu ya. Ada Diof yang katanya, mudah-mudahan sekarang udah ngerti ya basic operation. Karena sebenarnya ekspektasi saya pertanyaannya itu bukan basic operation. Karena basic operation itu kan udah bukan minggu kemarin ya. Itu harusnya minggu kemarinnya lagi atau minggu kemarinnya lagi, saya lupa. Mudah-mudahan sekarang sudah cukup mengerti gitu. Dan saya juga sudah banyak membuat video-video singkat tentang basic operation gitu ya. Ya tolonglah dilihat gitu ya, didengarkan, karena sama aja nih saya sekarang ngomong juga ya itu lagi gitu ya. Oke, ini mirip-mirip ya yang apa tentang basic operation. Bagaimana caranya untuk menentukan banyaknya basic operation yang dieksekusi dalam setiap per iterasi, berarti kan ya. Kan sebenarnya kalau kita tanya jumlah basic operation itu kita tuh nanya CM sebenarnya. Masih ingat CM? Yang TM sama dengan COP dikali CN. Ya, jadi basic operation yang dipakai itu, yang dipakai di dalam satu algoritma itu adalah CN. Tapi itu kan semuanya. Nah, pertanyaannya Fajriah ini kan yang tiap iterasinya berapa kali gitu kan ya. Kita bisa dapat yang ini itu karena kita tahu ini gitu sebenarnya. Oke? Ya gitu ya. Seperti yang kata Andang gitu. Jadi kalau per iterasi ya lihat aja satu kali loop dia dikerjainnya berapa kali gitu. Nah, sebenarnya saya lebih tertarik mungkin dengan pertanyaan ini juga saya sebenarnya sudah bahas ya di salah satu video, entah video yang mana gitu, yang nomor berapa. Algoritma yang misteri ini itu kan disebutkan sebagai si basic operation itu kok perkalian gitu, bukan assignment gitu. Itu pertanyaan yang bagus gitu. Berarti kan ngerti sebenarnya. Oke, ya. Jadi Aulia nanya, kenapa? Coba, kenapa sih ini gitu ya? Saya pindahin ke papan tulis ya. Kenapa ini basic operation itu yang perkalian gitu, bukan assignment. Assignment itu berarti saya masukin satu nilai ke dalam satu variabel lain. Oke. Kalau kalian perhatikan ciri, biar ini sih buat gampang aja, buat hint ya, walaupun belum tentu, tapi ini buat hint. Salah satu ciri basic operation itu adalah dia ada di dalam loop yang terdalam kan ya. Itu secara teknis kan begitu ya. Secara teknis ya. Kan kalau secara konsep itu yang namanya basic operation itu kan kalian udah tahu ya. Pertama itu adalah operasi yang penting di dalam algoritma tersebut gitu ya. Kemudian yang kedua adalah yang paling time consuming kan gitu. Dua itu aja gitu ya. Tapi untuk tahu ya, untuk tahu basic operation mana yang penting itu kan kalian harus ngerti algoritmanya sebenarnya kan ya. Jadi urut-urutannya itu adalah yang pertama kalian dikasih algoritmanya. Setelah dikasih algoritmanya, kalian baca algoritmanya dan berusaha mengerti ini algoritmanya ngapain sih gitu. Nah itu harusnya ada di pelajaran, saya nggak tahu, DAP gitu kali ya. Jadi belajar membaca, menulis, mengerti sebuah algoritma itu kan di DAP. Nah, asumsi kalian sudah ngerti lah ya misteri ini ya. Jadi saya langsung bilang aja gitu ya, saya nggak akan tanya ke kalian. Ini kan algoritma ini kan sebenarnya menjumlahkan hasil pangkat dari deret bilangan asli kan ya. Jadi kalau kalian lihat for-nya itu kan I-nya mulai dari 1 tuh. Berarti kan itu kan sebenarnya 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat ditambah 3 kuadrat sampai n kuadrat. Ini kan ya. Oke, jadi ini algoritmanya kan sebenarnya nanti dia S-nya itu isinya 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat terus hingga ditambah n kuadrat. Jadi kalau ditanya ini ngapain sih? Ini berarti menjumlahkan hasil pangkat dari deret bilangan asli ya, karena mulai dari 1. Gitu ya. Nah, kalau ngelihat kayak gini kan kalian sebenarnya sudah tahu mana yang pentingnya yang mana gitu. Assignment kah gitu. Atau penjumlahan atau perkalian gitu, perpangkatan lah. Perpangkatan itu kan sebenarnya perkalian gitu. Nah dari situ kan kita tuh udah tahu gitu. Oh ya pasti kalau nggak perkalian penjumlahan sebenarnya gitu ya. Dari kita mengerti algoritma itu sebenarnya kita udah bisa nebak basic operation. Nah kalau kita udah bisa nebak ya udah gitu. Kita lihat ciri-cirinya. Oh dia ada di dalam for. Ini kan for-nya kebetulan cuma 1 ya, nggak bersarang gitu. Jadi pasti ada di sini nih gitu. Nah ini kan cuma 1 baris nih Bu gitu.
Berarti basic operation-nya yang ini dong gitu ya. Yang paling kelihatan ya ini assignment ini gitu, yang ada tanda panah kebalik itu kan assignment. Nah, kalau kalian perhatikan itu walaupun satu baris itu kan sebenarnya terdiri dari 3 operasi ya, 3 statement. Itu kan sebenarnya itu kan I kali I gitu ya. Satu statement itu kan dikali dulu atau dijumlah dulu. Ini saya nanya ke diri sendiri. Ini dikali dulu ya, karena berdasarkan presidensinya kali itu lebih tinggi daripada presidensinya tambah. Jadi kali itu dikerjakan lebih dahulu daripada tambah, kecuali ada buka kurung tutup kurung. Jadi anggap saya punya apa? Saya simpan di variabel A lah ya ini ya, I kali I. Nah kemudian setelah itu adalah operasi yang dikerjakan adalah operasi penjumlahan kan. Berarti B-nya itu adalah si S ditambah A kan gitu sebenarnya ya. Kemudian yang ketiga apa? Yang ketiga adalah saya memasukkan nilai B-nya ke dalam S gitu. Jadi dari satu baris yang kelihatannya satu baris statement itu sebenarnya dia punya 3 statement. Atau kalau kita ngomongnya operasi lah. Jadi kita punya 3 buah operasi di dalam for. Nah sekarang tinggal pilih mana yang paling penting gitu. Ya, oke. Kalau kita lihat sebenarnya yang paling penting itu kan operasi perkalian atau penjumlahan lah ya. Jadi ada 2, yaitu operasi ini. Bisa menjumlahkan, bisa perkalian. Dua-duanya sebenarnya penting gitu. Nah, kalau gitu ya udah sekarang kita lihat mana yang paling time consuming. Tadi kan yang kedua gitu. Yang paling time consuming sama kan ya. Yang ini maupun yang ini itu sama-sama for-nya dari 1 sampai n. Artinya waktu yang dibutuhkan untuk mengerjakan perkalian, penjumlahan dan assignment itu sama gitu. Ini assignment saya udah nggak usah cerita lagi lah ya. Karena ini dianggap tidak penting gitu. Bukan yang paling penting. Penting sih penting, tapi bukan yang paling penting. Yang penting anggaplah 2 ini gitu. Tapi dari 2 ini kalau gitu coba kita cek yang kedua, dia yang paling time consuming. Nah itu nggak bisa juga karena dua-duanya time consuming. Waktu yang dibutuhkan untuk mengerjakan dua-duanya sama gitu, sama-sama 1 dari n, dari 1 sampai n. Kalau gitu, kalau sudah tidak ada lagi ya paling kita akan melihat time consuming-nya itu bukan dari sisi loop-nya, tapi dari sisi mesin yang kita pakai. Kita kan menjalankan algoritma ini kan pakai mesin ya, pakai komputer gitu. Nah, kita lihat si komputer itu, kalau buat komputer, bagi komputer, operasi mana yang lebih memakan biaya besar? Operasi mana yang lebih mahal? Perkalian atau penjumlahan gitu ya. Kalau kalian bisa menjawab itu, ya berarti kan rasanya udah pernah dibahas ya, perkalian gitu. Kenapa perkalian? Karena sebenarnya perkalian itu adalah kumpulan dari penjumlahan kan ya. Jadi kalau misalnya 3 dikali 5 gitu, itu sebenarnya saya menjumlahkan 5 banyak 3 kali kan gitu, 5 tambah 5 tambah 5 gitu. Jadi artinya operasi perkalian itu harusnya lebih dari sama dengan operasi penjumlahan gitu ya, biayanya gitu. Oke, jadi dari situ maka kita bisa kita bisa menentukan bahwa berarti basic operation-nya yang multiplication gitu. Kenapa bukan assignment? Kalau assignment sih udah gugur dari pertama ya. Tapi sebenarnya pertanyaannya kenapa kok, mungkin lebih tepatnya kenapa kok perkalian, kenapa bukan penjumlahan gitu. Begitu ya. Itu yang basic operation. Kenapa kok perkalian gitu ya. Nah, kalau banyaknya ya, oke itu harusnya itu sudah saya itu sekaligus menjawab pertanyaan Diof gitu ya. Bagaimana cara menentukan basic operation gitu ya. Nah, kalau per iterasinya, nah ya dilihat aja. Iterasinya ini kan ada dari 1 sampai n kan ya. Iterasi kita lihat aja, berarti kan per iterasi. Berarti kita cek aja, iterasi pertama itu apa? Iterasi pertama itu yaitu pada saat I-nya sama dengan 1 kan ya, iterasi pertama. Tadi kita sudah menentukan bahwa basic operation-nya ini gitu. I kali I-nya, pada saat I sama dengan 1, I kali I-nya dikerjakannya berapa kali? 1 kali kan? Ya, iya enggak? Pada saat iterasi pertama, yaitu pada saat I sama dengan 1, I kali I-nya kan dikerjakannya 1 kali. Ini kita udah bilang ya bahwa ini nih multiplication nih gitu ya. Basic operation-nya nih, dikerjakan berapa kali nih multiplication-nya? 1 kali gitu. Oke, kita cek lagi. Siapa tahu di iterasi berikutnya ternyata bukan sekali. Oke, iterasi berikutnya, iterasi kedua, yaitu pada saat I sama dengan 2. Pada saat I-nya sama dengan 2, I kali I-nya dikerjakan berapa kali? 1 kali juga kan? Begitu terus kalau kalian cek sampai I-nya sama dengan N gitu. Pada saat iterasi terakhir, paling gampang ya, for ini paling gampang. Karena kelihatan loh, awal sama akhirnya ini kelihatan itu. Ditulis, tersurat gitu. Beda dengan while. Kalau while itu kita harus hati-hati. Dia kurang dari
atau kurang dari sama dengan, terus mulainya dari berapa, kayak gitu-gitu kan kadang-kadang kalau kalian nggak teliti itu bisa lewat gitu. Tapi kalau for ini gampang, itu tinggal dilihat aja tuh, 1 apa n, ya udah berarti mulainya dari 1, iterasi terakhirnya pasti n gitu. Nah, pada saat i-nya sama dengan n, ya sama aja, si i kali i-nya hanya dikerjakan 1 kali. Oke? Jadi kalau ditanya per iterasi, ya per iterasinya 1. Gitu ya. Kalau ditanya totalnya semuanya di semua iterasi, nah ini baru beda lagi, berarti 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1 sampai n kali gitu. Kalau kalian pusing dengan per n-an itu karena ada variabel-variabel, ya kalian coba aja, misalnya n-nya diganti jadi 5 gitu misalnya. Misalnya n-nya diganti jadi 5 gitu. N-nya misalnya kita ganti jadi 5 gitu. Ya dihitung aja, 1 tambah 1 tambah 1 sampai 5 kali kan, berarti jadi 1, 2, 3, 4, 5. Oh, berarti 5 kali gitu. 5 kali itu berarti berapa kali? 5 kali itu berarti kan n kali, karena tadi kita memisalkan n-nya sebagai 5 gitu. Oh, berarti per iterasinya 1 kali, tapi seluruh iterasinya n kali. Gitu. Nah, si n kali ini yang kita sebut sebagai Cn. Ya. Kalau kita udah tahu Cn, maka nyambung. Kita bisa tahu kelas efisiensinya. Gitu. Kelas efisiensi adalah yang punya order of growth tertinggi. Dalam kasus ini karena cuma n, ya udah berarti kelas efisiensinya n. Oke? Gitu ya. Coba Diof, Fajri, sama Aulia masih ada yang ditanyakan terkait basic operation? Ada yang masih nggak ngerti? Ada nggak? Ada nggak ini anaknya? Diofnya ada nggak ada? Ada, Bu. Oh, ada. Oke. Udah ngerti? Sudah cukup, Bu. Sudah cukup. Oke. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Fajri ya? Aulia ada? Ada, Bu. Gimana? Udah, Bu. Udah paham. Satu lagi. Tadi siapa Fajri ya? Nggak ada Fajri. Iya, Bu. Udah paham, Bu. Oh, makasih. Oke. Nah, mungkin ini yang saya belum ada sih ya. Oh iya, saya baru ingat. Saya tuh pengen ini. Nah,